اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. أحبابي في الله، hadana Allah wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan nomor hadis 4952. Nomor hadis 4952. Hadis diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, dan Imam Hakim dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadah, mati syahid. Asy-syahadatu, mati syahid. Sab'un, ada 7 macam. Sab'un, ada 7 macam. Siwal qatsli, selain terbunuh. Fi sabilillah, di jalan Allah. Selain terbunuh di jalan Allah ada 7. Totalnya berapa, Habib, totalnya? Kok dihitung? 7 selain terbunuh di jalan Allah. Totalnya 8. Jadi yang maklum yaitu yang terbunuh di dalam berperang menegakkan kalimat Allah. Fuqaha juga berpendapat terbunuh di dalam memerangi pemberontak juga syahid, walaupun pemberontak itu muslim. Ketika ada pasukan keamanan tentara Republik Indonesia berperang dengan rakyat sendiri, seperti dulu GAM, Gerakan Aceh Merdeka, kemudian Papua Merdeka, kemudian Timur Leste Merdeka, kemudian besok-besoknya Jakarta Merdeka atau Sulawesi Merdeka. Mereka ingin memberontak, maka orang yang terbunuh dalam mengamankan pemberontakan itu pun mati syahid. Jadi selain yang terbunuh di dalam berperang di jalan Allah, ada 7 jenis mati syahid. Yang pertama, al-maqtul fi sabilillah syahid.
orang yang terbunuh di jalan Allah mati syahid. Al-maqtulu orang yang terbunuh fi sabilillah di jalan Allah syahidun syahid. Wal mat'unu syahid yang kena ta'un mati karena ta'un syahid. Ta'un itu wabah, mati karena wabah. Kalaulah corona kemarin itu wabah, maka yang mati karena corona syahid. Kalau wabah, nah, kalau enggak wabah enggak. Yang pernah dicatat dalam sejarah yaitu Ta'un Amwas di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab di wilayah kepemimpinan Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian setelahnya pernah juga menjadi wabah adalah influenza, flu. Maka flu yang antum alami hari ini itu pernah dulu menjadi virus yang mematikan. Banyak orang mati. Kemudian ditemukan vaksinnya. Kemudian divaksinlah orang-orang waktu itu, sehingga keturunan-keturunannya sampai hari ini kebal terhadap flu influenza, flu hidung tersumbat. Kemudian ada dulu ta'un disebut dengan virus flu burung, kemudian flu babi. Kemudian kolera juga pernah ada, bukan kalera, kolera. Nah, itu ta'un-ta'un yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Di antaranya, maka korbannya yang muslim di zaman itu dianggap mati syahid. Wal ghariqu syahidun, yang mati tenggelam syahid. Yang mati tenggelam syahid, baik yang tenggelam di Danau Toba itu mati syahid, baik tenggelamnya dari kapal ke laut atau dari pesawat langsung ke laut, itu juga syahid. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, pesawat masuk dalam air. Begitu juga yang memang tenggelam dari dalam, yaitu kapal selam yang enggak muncul lagi ke darat sampai mati semuanya. Itu yang menimpa Angkatan Laut Indonesia beberapa tahun yang lalu. Itu syahid kalau muslim. Atau yang tenggelam di sungai, baik sungai luar negeri atau sungai dalam negeri, sama saja mati syahid. Atau tenggelam di bawah arus banjir, tenggelam karena air tumpah ke laut seperti tsunami yang terjadi, itu masuk dalam kategori ghariq, tenggelam dalam air. Atau hanya kecebur dalam sumur bor, dia menurunkan ember ke situ, ketika ditarik dia masuk ke dalam, itu juga mati syahid. Itu disebut dengan ghariq. Kemudian sahibu dzatil jambi, penderita penyakit lambung, syahidun mati syahid. Penderita penyakit lambung itu adalah syahid. Asam lambung lah, penderita asam lambung mati syahid. Kalau dikatakan mati syahid, berarti asam lambung itu penyakit yang mengancam kematian. Kemudian sahibul harik,
korban kebakaran, syahid, termasuk korban kesetrum listrik, itu termasuk juga korban kebakaran. Walladzi yamutu tahtal hadmi, orang yang meninggal di bawah reruntuhan. Alladzi yamutu, orang yang meninggal tahta, di bawah, hadmi, reruntuhan. Syahidun, mati syahid. Baik reruntuhan bangunan karena gempa bumi, atau runtuhan batu-batuan gunung karena longsor, atau karena gunung meletus, atau termasuk yang meninggal karena galodo atau glodo. Galodo, bukan geredo. Yang terkenal di Sumatera Barat itu Galodo Bukit Tuih. Terjadi di Padang Panjang, tempat antum bermain hari itu. Ya, sejak di seberang Padang tuh. Itu Bukit Tuih. Kalau dia beriman, mati syahid. Walaupun bentuknya adalah teguran azab dari Allah atas maksiat yang mereka lakukan, sebagian orang. Karena kalau musibah itu datang tidak hanya mengenai yang maksiat, tapi juga yang baik-baiknya dihabisi. Terakhir, almar'atu tamutu, wanita yang meninggal bijum'in, dengan sebab melahirkan. Jum'in, melahirkan. Syahidah, itu mati syahid. Jadi dari 8 penyebab mati syahid itu, hanya 7 yang bisa dikerjakan oleh laki-laki. Tapi ke-8-annya bisa dilakukan oleh perempuan. Salah satu syahidah yang ikut perang adalah Sayyidatina Ummul Haram, yang ketika Nabi tidur di rumah Sayyidatina Ummul Haram, Nabi bermimpi, kemudian bercerita tentang mimpinya. Saya melihat umat saya berperang di atas ombak-ombak laut yang menggunung. Maka Sayyidatina Ummul Haram mengatakan pada itu, wahai Rasulullah, izinkan saya ada di rombongan tersebut. Maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab mulailah perang angkatan laut atas permintaan daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Umar memberikan izin, saya izinkan pasukan itu berangkat kalau disertai oleh wanita yang bernama Sayyidatina Ummul Haram. Itu syaratnya. Kalau nggak ada Ummul Haram di dalamnya, nggak boleh berangkat. Begitu kehati-hatian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, supaya perperangan itu adalah perperangan yang direstui oleh Nabi. Cirinya adalah perang itu sudah dimimpikan oleh Rasulullah, dan ikut di sana salah satu peserta yang sudah pasti adalah Sayyidatina Ummul Haram. Ketika diberitakan memang ada seorang wanita yang ikut namanya Ummul Haram, maka Sayyidina Umar izinkan. Itulah perang yang sudah dimimpikan oleh Rasulullah. Kemudian beliau ikut dengan suaminya, lalu jatuh dari kendaraannya dan patah lehernya, lalu meninggal dunia. Itu syahidah, orang yang mati syahid. Sakit perut bisa diderita oleh laki-laki dan perempuan, korban kebakaran, korban gempa bumi, korban tenggelam, semuanya bisa berlaku pada laki dan perempuan. Poin terakhir ini tidak bisa terjadi pada laki-laki, meninggal karena melahirkan.
2 jam di WC nggak keluar, ternyata sudah meninggal dunia karena melahirkan. Nggak pernah ada. Jadi poin nomor 4 ini hanya untuk perempuan. Maka melahirkanlah sampai kamu meninggal dunia. Supaya dapat pahala mati syahid. Nah, saya nggak mau hamil karena usia sudah tua, nanti hamil tua rentan dengan kematian. Nggak ada masalah, syahid. Apalagi sudah tua kan lebih bagus. Memang sudah tua. Nah, hadis sahih. Apa fadilahnya mati syahid itu? As-syahadah, mati syahid, tukaffiru, menghapuskan ia kulla syai'in, segala-galanya, setiap sesuatu, segala-galanya, illa daina, kecuali hutang. Mati syahid menghapuskan segala-galanya kecuali hutang. Maka syahid yang dibicarakan di sini bukanlah syahid kena taun, bukan syahid tenggelam, bukan syahid karena asam lambung. Tapi yang dimasalahkan di sini adalah syahada yang fi sabilillah, al-maqtul fi sabilillah. Kok batuk tuh serentak satu-satu, nggak bising nih. Mati syahid itu menghapuskan kula syai', setiap sesuatu, artinya setiap dosa, illa daina, kecuali hutang. Kalau hutang itu tidak bisa hapus yang syahid. Wal gharaku, dan tenggelam, yukaffiru dzalika kulla, menghapuskan ia demikian hutang seluruhnya. Tenggelam, tenggelam itu menghapuskan ia demikian seluruhnya. Jadi tenggelam yang dimasukkan di sini adalah berperang di jalan Allah tapi lewat laut, seperti hadis yang kita baca sebelumnya. Jadi orang yang terbunuh di jalan Allah itu akan menghapuskan dosa semuanya kecuali hutang. Dan orang yang syahid di dalam perang lewat laut itu dengan hutang-hutangnya pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi perang lewat udara. Maka angkatan yang paling berani itu angkatan udara, kemudian angkatan laut, baru angkatan darat. Angkatan darat naik mobil, jatuh sampai di atas tanah, kemungkinan selamat 50%. Angkatan laut kemungkinan sama 25%. Angkatan udara 0%. As-syuhada khamsatun. Hadis ini sama maknanya dengan hadis yang kita baca pertama tadi. Orang yang mati syahid itu ada 5 macam. Pertama, mat'un, yang mati karena ta'un, mati karena wabah. Wal mabtun, mati karena sakit perut, mati karena sakit perut. Di sini sakit perut secara umum masuk ke dalamnya asam lambung, masuk juga mencret bocor, masuk juga perut gembung karena limpa atau hati yang sudah membengkak, liver. Kemudian yang ketiga gharik,
orang yang tenggelam, wa sahibul hadmi, korban reruntuhan, wa syahidu fi sabilillah, dan yang mati syahid di jalan Allah, artinya berperang. Hadis berikutnya, as-syuhada'u arba'atun, orang mati syahid itu ada 4. Hadis pertama 7, kemudian 5, kemudian 4. Kenapa bermacam-macam bagiannya? Maka ulama mustalahul hadis mengatakan, ulama usul fikih mengatakan, al-adadu fil ahadis mu'zamuhu ghairu mafhum. Jumlah yang ada dalam hadis sebagian besarnya tidak bisa menjadi patokan. Tidak bisa menjadi patokan. Nah, as-syuhada'u arba'atun, orang yang mati syahid itu 4. Rajulun mu'minun jayyidul iman, laki-laki yang beriman. Rajulun mu'minun, laki-laki yang beriman. Jayyidul iman, yang bagus imannya. Jayyid, bagus imannya. Laqiyal aduwa, dia bertemu dengan musuh. Laqiya, dia bertemu al aduwa dengan musuh. Fasadaqallaha, maka dia membenarkan Allah. Maka ia membenarkan Allah, maksudnya percaya dengan janji Allah. Hatta kutila, sehingga dia dibunuh. Hatta kutila, sehingga dia dibunuh. Fadzalikal ladzi, maka itulah orang. Fadzaka, maka itulah. Alladzi, orang, sosok. Yarfa'un nasu ilaihi a'yunahum, mengangkat oleh manusia, mengangkat oleh manusia kepadanya sosok akan pandangan-pandangan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hakadha, begini. Dah begini. Kenapa? 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 Karena mengagumi, tercengang dengan posisi yang dia miliki, dengan kehormatan yang dia miliki, sehingga ketika dia dilihat oleh penduduk mahsyar tercengang semuanya. Kalau sekiranya dalam majelis datang satu persatu, kemudian muncul satu orang bawa kita pakai mukena duduk di tengah itu dia. Apa yang antum lakukan? Yarfa'u ilaihim a'yunahum, dia akan menengadahkan pandangan fokus untuk. Kenapa? Tercengang. Karena posisinya? Bukan, karena keanehannya. Orang pakai gamis, saya pakai mukena. Itu mana yarfa'u. Beda penampilannya di akhirat. Bukan beda dalam notaben negatif, tapi beda karena kemuliaan yang dia miliki. Itu makna yarfa'un nasu ilaihi a'yunahum, mengangkat oleh manusia kepada orang tersebut akan pandangan-pandangan mereka pada hari kiamat. Yang kedua, rajulun mu'minun jayyidul iman. Coba terjemahkan Sultan. Rajulun mu'minun jayyidul iman. Seorang laki-laki yang sempurna imannya.
kan itu masalahnya kalau terjemahnya di buku bukan di kitab. Maka nulis terjemahannya artinya di kitab, kemudian juga di buku. Kitab lebih utama dari di buku, supaya antum bisa merekam bahasa Arabnya. Kalau apa yang antum dengar lalu antum tulis di buku, itu sama belajar di sekolahan. Perbendaharaan bahasa Arabnya enggak nambah. Tapi kalau tulisnya di kitab, itu nambah. Yang pertama kan sudah rajulun mu'minun jayyidul iman. Terulang lagi kalimat yang sama, terjemahkan Rashid Ridho. Enggak bisa. Bilal. Nah, laki-laki yang beriman, rajulun laki-laki, mukminun yang beriman, jayyid bagus, imani imannya, laqiyal aduwa, lalu dia bertemu dengan musuh, faka'annama maka seolah-olah duriba jilduhu dipukul kulitnya, maka seolah-olah dipukul kulitnya bisauki talhin, dengan duri talh, dengan duri talh. Talh itu adalah sejenis tanaman yang seluruh batangnya dari pangkal sampai ke ujung berduri. Batang apa? Itu pohon. Kaktus itu pohon bukan? Nah, bukan. Ini pohon. Hah? Salak memberduri batangnya. Pelepahnya yang berduri, bukan batangnya. Batang apa? Kapas. Tapi tol itu bukan kapas. Nah, kira-kira antum bayangin begitulah, seperti pelepah salak itu. Ini enggak, batangnya dari ujung sampai ke pangkal berduri. Atau kira-kira yang mudah dipahami pelepah salak, potong kira-kira 1 meter, bersihkan durinya ukuran 20 cm untuk dipegang. Nah, kemudian dipukulkan ke kulit orang. Apa rasanya? Nah, begitu perasaan dia ketika terjun ke medan perang. Kenapa? Minal jubni, karena takut. Minal jubni, dari karena takut. Dia enggak berani perang, dia enggak punya pengalaman untuk perang, tapi satu-satunya jalan adalah ikut perang. Ketika masuk melangkahkan kaki ke medan perang, itu kulitnya seolah-olah dipukul dengan pohon berduri karena ketakutan dia. Atahu sahmun gharbun, lalu datang kepadanya anak panah nyasar. Atahu, datang kepadanya, sahmun gharbun, anak panah yang nyasar. Faqatalahu, lalu anak panah itu membunuhnya. Bahwa maka dianya seseorang fit darajatis tsaniyah, pada tingkatan kedua. Fit darajatis tsaniyah, pada tingkatan kedua. Syahid juga.
Yang pertama tadi sadaqallah, yakin dengan janji Allah, sehingga dia angkat pedangnya, dia berlarian di medan perang, dia memukul dan dipukul. Derajat yang dipandang oleh penduduk mahsyar. Yang kedua ini, dia tidak punya keahlian perang, atau punya keahlian tapi lebih besar rasa takutnya daripada keahliannya. Akhirnya dia menghindar, selalu berada di saf belakang. Walaupun menghindar, tapi kena anak panah nyasar, atau justru kena oleh senjata kawan sendiri. Orang mempedang dan sembunyi belakang, sudah ayun ke belakang, kena lehernya, mati. Jadi itu syahid juga itu. Nah, walaupun dia tidak bergerak di medan perang, tapi muncul, hadir dalam kondisi ketakutan, maka dia mati syahid, tapi tingkatnya nomor 2. Yang ketiga, rajulun mukmin, laki-laki yang beriman, khalata amalan salihah wa akhara sayyi'ah, dia mencampurkan amal baik dan yang lainnya amal jelek. Khalata, dia mencampurkan amalan salihah, amal baik, wa akhara sayyi'ah, dan yang lain amal jelek. Dia hadir di medan perang, ingin nebus dosa. Dia seorang pejuang, tapi dalam waktu yang sama dia juga seorang pendosa. Laqiyal aduwa, lalu dia bertemu dengan musuh. Fasadaqallah, lalu dia yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah, walaupun banyak dosanya, sering buat maksiat, tapi ketika perang nggak takut nih. So, kalau hari ini preman muslim, azan berkumandang dia nggak sholat, Ramadan dia makan, digrebek dia ngamuk. Ketika agama Islam dihinakan, dia bangkit di depan. Nah, itu dia. Saya siap mati untuk Islam. Selama ini sholat aja nggak mau nih. Itu syahid juga namanya, kalau dia berperang. Fadzalika fid darjatis tinggal. Fasadaqallah, lalu dia meyakini janji Allah, hatta kutila, sehingga dia dibunuh. Fadzaka, maka orang tersebut pada derajat nomor 3. Pada derajat nomor 3. Jadi pengecut-pengecutnya orang taat itu tetap lebih mulia daripada berani-beraninya berandal. Kamu taatnya aja tapi pengecut, lihat saya nih, enggak sholat pun tetap berani. Ada sih orang model itu, tapi derajat syahidnya nomor 3. Nah, yang keempat, rajulun mu'min, seseorang yang beriman, asrafa ala nafsi, dia telah menzalimi dirinya, nggak ada taatnya sama sekali. Itu mana asrafa, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Yang nomor 3 tadi, dia ada amal baik, ada amal jelek. Yang nomor 4 ini, dia punya iman doang, tapi tidak membuat sebuah ketaatan, tidak membuat ibadah, hanya melakukan dosa demi dosa. Laqiyal aduwa, dia bertemu dengan musuh. Fasadaqallah, lalu dia membenarkan janji Allah, meyakini janji Allah. Apa janji Allah? Orang mati syahid akan menghapuskan seluruh dosanya kecuali hutang.
Jadi sebelum berangkat dia bayar hutangnya, tapi belum sempat qada salat, qada puasa, laku ini, dan tobat ini, tobat itu. Satu-satunya jalan tobat yang dia harapkan hanya mati syahid. Saya ini pergi medan perang untuk mati supaya dihapuskan seluruh dosa saya. Kalau hutang sudah salunasi, tinggal dosa-dosa yang lain enggak kehitung banyaknya. Kewajiban-kewajiban lain yang banyak tertinggal. Saya datang ke sini untuk mati syahid, menebus semuanya itu. Karena saya yakin dengan janji Allah, orang yang mati syahid, asyhada tukaffiru kulla syai'. Orang mati syahid itu akan menghapuskan segala-galanya. Hatta kutila, sehingga dia dibunuh. Fadzalika fid darajatir rabi'ah, dia berada pada posisi nomor 4. Nah, ini hadis ini cukup jelas sekali tentang orang-orang yang mati syahid. Apakah dia dapat membatalkan pahala syahid kalau dia enggak solat? Apakah dia mendapatkan pahala syahid kalau dia seorang pencuri? Pertanyaan demi pertanyaan. Ini jawaban yang tegas, yang jelas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang hadir untuk menegakkan agama Allah, dia mati syahid, tapi derajat syahidnya bertingkat sesuai dengan kebaikan sebelumnya. Nah, hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada'u 'ala barik." Orang-orang yang mati syahid berada di atas barik. Barik. Apa itu barik? Nahrin bi babil jannah. Sungai di pintu surga. Orang-orang yang mati syahid berada di sungai di pintu surga. Ilyas, apakah orang mati syahid enggak masuk surga? Hanya ada di sungai pintu surga? Ya, enggak masuk surga. Nih, apa maksudnya dia berada di sungai di pintu surga? Apa maksudnya? Abu, apa maksudnya? Hah? Berada di sungai di pintu sorga sebelum orang-orang masuk sorga. Sekarang ini ruh-ruh mereka hari ini sebelum sorga dibuka. Karena tidak akan ada yang masuk sorga sebelum Nabi Muhammad masuk sorga. Tidak ada cerita sorga neraka kecuali setelah adanya mahsyar dan hari berbangkit. Sebelum ada hari berbangkit, sebelum ada mahsyar, belum ada yang di sorga, belum ada yang di neraka. Lalu ruh orang syahid di mana? Ruh orang syahid itu bermain-main di tepi sungai. Sungainya bukan sungai dunia. Sungai dunia saja menggiurkan. Sehingga para pekerja kalau enggak ke sungai itu enggak sah. Itu baru sungai dunia. Ini orang yang mati syahid, dia bermain-main di sungai. Di sungai depan pintu surga, namanya Sungai Barik. Nah, kalau di Kalimantan namanya Barit. Kalau surga Bariko. Kalimantan Barito. Tahu Sungai Barito? Sungai RCTI, oke? Tempat pasar terapung. Itu namanya Barito. Barit. Ini Bariko. Bariko. Fi kubbatin hadra, di dalam kubah hijau. Ternyata dia enggak mandi di sungai.
Dia ada di kubah hijau. Yakhruju ilaihim rizquhum, dikeluarkan kepada mereka, dihidangkan kepada mereka oleh rezeki mereka, minal jannati, dari sorga, bukratan wa asyiya, pagi dan petang. Pagi dan petang. Itu makna ayat yang berbunyi, apa bunyi ayatnya? Apa? Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, akan tapi dia tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan makan. Jadi Sayyidina Hamzah, syahid perang Uhud, syahid perang-perang yang lainnya, itu semuanya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermain-main, nginapnya di kubah hijau, mandinya di sungai, setiap pagi dan setiap sore dihantarkan makanan dari dalam surga. Ini kemuliaan orang-orang yang mati syahid. As-suhada'u indallah ala manabir. Orang-orang yang mati syahid di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari permata. Ala manabir, di atas mimbar-mimbar. Manabir jamak taksir pada mimbar. Mimbar, mimbaraini, manabir. Berdiri, pojok. Yang mengantuk. As-suhada'u, orang-orang yang mati syahid, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ala manabira, di atas mimbar-mimbar, min yakut, dari permata, fi dhilli arsillah, pada naungan aras Allah. Ini kapan ini? Kapan? Di mahsyar. Yang tadi kapan? 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 Hadis sebelumnya kapan? Di alam barzakh. Alam barzakh. Yang orang berada di alam kubur, orang syahid sudah ada di depan pintu surga. Nah, ketika di mahsyar, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari permata. Duduknya di panggung di mahsyar. Ketika mahsyar Allah ganti dengan bumi perak, matahari Allah dekatkan ke kepala. Satu tempat berdiri manusia hari ini ditempati oleh 70 orang. Orang yang mati syahid, dia berada di panggung-panggung mutiara. Santai di situ dia. Ambil, dibawa sisa makanan sore tadi. Bawa, kita ngumpul. Dibawalah sisa-sisa makanan tepi sungai, ditaruh situ, makan-makan. Nah, yang lain sibuk kepanasan, dia makan-makan. Maka orang kagum dia, siapa itu? Kita panas-panas, dia makan-makan. Yarfa'u ilaihi a'yunahum. Orang-orang akan memandang dia dengan kagum-kaguman. Orang berada pada saat itu tidak berpakaian, tidak beralas kaki, bertelanjang badan, tidak berkhitan, berada di atas bumi yang terbuat dari perak. Justru dia duduk di atas panggung-panggung mutiara. Fi zillil arsi, fi zilli arsillah, di dalam payung aras Allah.
di dalam naungan aras Allah, di dalam naungan aras Allah, yauma la dhilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bawahnya beralaskan panggung mutiara, di atasnya beratapkan aras Rahman. Ala kathibim min miskin, atas tumpukan dari kasturi, di atas tumpukan dari kasturi. Itu bisa bayangkan, panggungnya di atas mutiara, di atas itu dia duduk menyender berbaring di atas tumpukan-tumpukan kasturi. Ada panggung tapi nggak ada kasurnya, ada alas tapi tidak ada bantalnya, nggak ada selimutnya, nggak nyaman juga. Tidurlah situ, siapkan tempat tidur, itu di panggung. Bantal mana? Selimut mana? Justru mereka bisa berbantalkan, bisa berselimutkan dengan tumpukan kasturi. Siapa yang tidak kagum? Siapa yang tidak heran dengan mereka? Sehingga orang-orang itu bertanya, siapa sih mereka punya mendapatkan posisi seperti itu, sementara kita di sini dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan berdiri, tidak beralas kaki. Fayaqulu lahum rabbu, maka berkata kepada mereka oleh Tuhan. Maka nggak ada masalah mengatakan Tuhan, tapi ada alif lamnya. Nah, apripadi, nggak masalah mengatakan Tuhan, yang penting ada alif lamnya. Fayaqulu lahum rabbu, maka berkata kepada mereka oleh Tuhan. Tuhan yang kita masukkan ada beralif lam di situ, berarti ahdi zihninya ada di hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ufilakum, tidakkah aku mencukupi balasan bagi kalian? Tidakkah aku mencukupi balasan bagi kalian? Wa asdukum, jazam di atas kepada ufi, tidakkah aku menepati janji kepada kalian? Itu perkataan Allah kepada mereka. Apa kata mereka? Bala wa rabbina, benar demi Tuhan kami, benar demi Tuhan kami, sudah cukup wahai Allah, Engkau telah mencukupi balasan-balasan atas amal-amal kami. Ini sudah cukup. Betapa tidak cukup, karena kenikmatan itu lebih nikmat ketika orang tidak memiliki. Nah, kenikmatan itu terasa nikmat ketika tidak ada. Tapi ketika semuanya ada, maka kenikmatan itu tidak terasa nikmat. Antum memakan pisang misalnya, kecuali nggak suka pisang, atau aqua gelas saja, aqua gelas. Dalam acara 17 Agustus dibuat terik matahari, ada air galon pun tinggal sedikit, gelasnya juga nggak ada. Lalu satu orang mendapatkan aqua gelas. Nah, ketika dia minum aqua gelas, dia kiri kanan nggak ada satupun yang punya, cuman dia yang punya aqua gelas. Maka itu lebih nikmat diminum ketimbang ketika semua orang punya aqua gelas, apalagi semua orang punya minuman manis, sementara dia punya aqua gelas. Hilang kenikmatan air aqua itu, air mineral itu. Begitu juga memiliki barang yang semua orang punya. Tapi bagaimana kebanggaan seseorang kalau dia punya barang hanya satu-satunya dia yang punya? Ini hanya satu di dunia, tahu?
Sehingga para raja-raja itu dia sengaja pesan barang hanya satu untuk dia, gak boleh untuk yang lain. Nah, pada saat itu orang berada di tempat yang tidak ada alas, tidak ada naungan, tidak ada fasilitas. Itu nampak terpapar luas di pandangan mereka semuanya, sementara mereka melihat diri mereka berada di atas panggung mutiara, di tumpukan kasturi, di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tanyakan, alam ufilakum alam asdikum, bukankah aku telah menepati janji saya? Bukankah aku telah memenuhi semua yang saya janjikan kepada kalian? Apa kata mereka? Bala wa rabbina. Benar, demi Tuhan kami semuanya telah ditepati. Naam. As-suhada alladzina yuqatiluna fi sabilillah fi shaffil awal wa la yaltafituna biwujuhim hatta yuqtalu. Orang-orang yang mati syahid itu adalah, maaf, alladzina bukan khobar, khobarnya di bawah faulaika. Na'an, as-suhada'ul ladzina yuqatiluna, orang-orang yang mati syahid yang mereka berperang. As-suhada'u, orang-orang yang mati syahid yang mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fis saffil awal, pada barisan pertama. Duduk fis saffil awal, pada barisan pertama. Wala yaltafituna, dan mereka tidak menoleh, biwujuhihim, dengan muka-muka mereka, tidak menoleh dengan muka-muka mereka. Jadi enggak ada bahasa lihat kiri lihat kanan, dia maju aja terus menghadang musuh. Hatta yuqatalu, hatta yuqtalu, sehingga mereka dibunuh. Kalau tanya pendek itu maknanya bunuh, kalau tanya panjang itu maknanya perang. Yuqatilu, perang. Yaqtulu, membunuh. Yuqtalu, dibunuh, sehingga mereka dibunuh. Faulaika, itu khabarnya, maka mereka tersebut yaltakuna fil ghurafil ula minal jannah, mereka akan naik pada kamar-kamar tertinggi dari surga. Maka mereka yaltakuna, mereka naik pada kamar-kamar tertinggi dari surga. Ini perbedaan dunia dan akhirat. Kalau dunia, Nabi menyarankan kepada kita untuk menempati kamar bawah, sehingga kalau terjadi gempa bumi bisa menyelamatkan diri lebih cepat daripada tinggal di lantai 30. Terjadi gempa bumi, dia naik ke lantai 5, turun ke lantai 15, langsung sampai lantai 1. Tapi akhirat itu posisi yang terbaik, yaitu kamar tertinggi, karena sangat tidak ada lagi gempa bumi. Sehingga orang-orang yang mati syahid berada di saf terdepan, ketika menyerang tidak melihat kiri kanan, dia fokus menyerang pada musuh, tidak melihat kawan dia sedang berperang atau tidak sedang berperang, tapi dia serang terus dan serang sampai dia mati syahid. Maka dia menempati kamar tertinggi di surga. Yadhaku ilaihim rabbuk, tersenyum, tertawa kepada mereka oleh Tuhanmu, wahai Muhammad.
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza dhahika ila abdihil mu'min, apabila ia telah tertawa kepada hambanya yang beriman, fala hisaba alaih, maka tidak ada hisab atasnya hamba tersebut. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala idza dhahik, apabila ia telah tertawa, ila abdihil mu'min, kepada hambanya yang beriman, fala hisaba alaih, maka tidak ada hisab atasnya hamba tersebut. Tertawa yang dimaksudkan di sini adalah ridha, karena Allah tidak punya mulut. Zat Allah tidak terdiri daripada organ-organ tubuh. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang menyerupai Allah. Ma khatara fi balik fi qalbik fallahu khilafu dzalik, apa saja yang terlintas di dalam hatimu, yang terbayang-bayang dalam ingatanmu tentang zat Allah, maka Allah sama sekali tidak seperti itu. Maka tidak ada kemiripan Allah dengan apapun. Allah punya tangan, berarti kita telah memiripkan Allah dengan makhluk. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Dengan kamu mengatakan Allah punya tangan, ada dalilnya kok ayat Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah dia ada di atas tangan mereka. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah wajib mentakwil ayat itu. Bukan tangan fisik yang dimaksudkan, tapi tangan maknawi, bukan tangan fisik. Karena kalau diterjemahkan tangan fisik, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan, apa bedanya? Oh, beda tangan Allah dengan tangan kita. Ya, kalau hanya itu tidak berbeda namanya. Monyet punya tangan enggak? Kamu punya tangan? Sama, hanya tangannya yang beda. Monyet enggak berbulu, monyet berbulu, tangannya enggak berbulu. Nah, berarti menyerupakan. Sehingga kata orang makhluk yang paling mirip dengan manusia itu apa? Monyet. Nah, itu kan bisa enggak bahasa mirip? Kambing punya tangan? Punya. Sapi? Nah, kecoa? Monyet. Punya. Dari sekian yang punya tangan tadi yang mirip? Monyet. Nah, sehingga Darwin katakan manusia berasal dari monyet. Darwin, bukan. 6. Itu juga berdiri. Sehingga ketika katakan Allah punya tangan, enggak mirip tangannya dengan kita. Apa bedanya ketika dikatakan monyet punya tangan, enggak mirip tangannya dengan manusia? Tapi yang jelas kamu telah menyerupakan. Karena ketika dikatakan sama-sama punya tangan, itu menunjukkan tasabbuh. Perilaku itu disebut dengan tasbih. Maka Wahabi dan Salafi sesat akidahnya, keluar dari ahli sunnah karena akidah yang ini, tasbih. Maka tertawa juga, tertawa identik kepada mulut dan bibir. Bisa antum katakan mik ini tertawa? Berarti ketika ada bahasa tertawa, berarti mengatakan Allah punya mulut dan bibir. Maka makna tertawa di sana adalah makna lawazim daripada sesuatu, yaitu ridha, senang. Karena orang senang
dia akan tertawa. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy-syahru yakunu tis'atau wa isrina. Satu bulan itu bisalasin, bisa saja 30 hari. Maka bulan dalam Islam tidak ada yang 31, hanya 29 dan 30. Maka Nabi dalam hadis yang lain bersabda, asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha, dengan melipat jempol kanan pada kali ketiga. Jadi bulan antara 30 dan 29. Maka perbedaan bulan Syamsiah dengan Qamariyah itu daripada hampir 5 sampai 6 hari setiap tahun. Maka dalam setahun dia akan mengalami perbedaan 2 bulan. 2 bulan. Maka orang yang bekerja 10 tahun, bulan Syamsiah dan Qamariyah, kalau hitungan Qamariyah dia untung 2 bulan gaji, kalau Syamsiah dia rugi 2 bulan gaji. Itu beda Syamsiah sama Qamariyah. Nah, fa idza ra'aitumuhu, maka apabila kalian melihat akannya bulan, fasumu, maka puasalah kalian. Kapan puasa? Apabila kalian melihat bulan. Kapan puasa? Melihat bulan, bukan ikut kalender, bukan hisab, tapi ru'yatul hilal. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihat akannya hilal, fa'aftiru, maka berlebaranlah kalian. Aftiru bukan mana berbuka di situ. Berbuka ketika tenggelam matahari. Aftiru di sini maknanya berlebaranlah kalian. Beridil fitrilah kalian. Fa in ghumma alaikum, maka jika tertutup mendung atas kalian, tulis kitabnya. Fa in ghumma, maka jika tertutup mendung, antum tidur atau menulis? Fa in humma, maka jika tertutup mendung alaikum di atas kalian, fa akmilul iddata, maka sempurnakanlah hitungan tersebut. Al iddah hitungan. Alif lam di situ adalah alif lam ahdid zikri. Hitungan yang dimaksudkan adalah hitungan bulan 30 hari. Maka setiap tanggal 29 kita dianjurkan untuk melihat hilal, supaya bisa memastikan tanggal setiap bulannya. Ru'yatul hilal itu sebetulnya mesti dilakukan setiap bulan, tapi yang berlaku di tempat kita hanya 3 bulan, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Nggak tahu kalau mereka lakukan di bulan-bulan yang lain, karena tidak ada pengumuman kepada masyarakat. Nah, semestinya memang dilakukan setiap bulan, sehingga Nabi mengajarkan doa melihat hilal.
Berarti melihat hilal itu berlaku setiap bulannya. Kadangkala kita tidak setuju dengan hisab, karena memang bukan kita enggak setuju, tapi Nabi mengatakan puasa itu lewat hilal bukan hisab. Tapi di hari-hari yang lain kita tidak melakukan ru'yatul hilal, kita justru berpegangan kepada hisab. Kalau hanya untuk menetapkan tanggal kubro itu kapan, itu cukup dengan hisab. Kalau salah tanggal pun tidak ada masalah. Tapi ketika beridul fitri, berramadan, beridul adha, wukuf di Arafah, itu mesti kepada ru'yatul hilal, karena berkaitan dengan ibadah wajib. Nah, as-sahratul khafiyah wa riya'us syirk. As-sahwatul khafiyah wa riya'us syirk. Keinginan yang tersembunyi, dan riya itu adalah syirik. Nah, keinginan yang tersembunyi, melakukan sesuatu karena keinginan tertentu. Dia tidak pernah mengungkapkan keinginan tersebut, tapi dia melakukan kebaikan, ada sesuatu yang dia niatkan, ada sesuatu yang dia ingin dapatkan, walaupun tidak disampaikan, itu juga termasuk syirik. Dan riya juga termasuk syirik. Riya adalah syirik. Berdasarkan hadis inilah penafsiran ulama tentang syirik. Apa kata para ulama? Menafsirkan syirik atau lawannya itu ikhlas, tarkul amal li ajlin nas riyaun, wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Kenapa kamu tidak pakai sorban? Apa kata orang kampung? Berarti dia riya. Kenapa kamu tidak buat ini? Salat sunnah. Saya enggak mau dikatakan terlalu soleh oleh orang kampung. Saya enggak mau dikatakan terlalu alim, terlalu taat. Jadi dia tidak buat satu amal karena tidak mau dikatakan terlalu taat. Itu yang riya. Tapi kalau melakukan amal karena pengen dipuji dan sebagainya, itu bukan lagi riya. Itu sudah masuk kategori syirik. Bahkan bukan riya, tetapi punya keinginan dari amal itu juga syirik. Punya keinginan yang tersembunyi dari amal yang dia lakukan. Maka kita usahakan berbuat amal mulazamah, sehingga dengan amal itu tidak ada keinginan lain kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup insyaallah.